Ya, jadi topik kita adalah tentang evaluasi. Kalau kita lihat di penelitian-penelitian untuk informatika khususnya atau secara umum yang ada eksperimennya, maka ada evaluasi. Ya, ada evaluasi atau dikatakan di situ ada hasil eksperimen. Termasuk juga saat kita mendiskusikan tentang pembelajaran mesin, ya salah satu definisinya di situ adalah disebut sebagai salah satu kuncinya adalah performansi ya. Jadi ini evaluasi. Ya, evaluasi itu untuk mengukur performansi. Mengukur performansi. Ya. Ya, mengukur performansi. Ya, untuk kata-kata performansi sendiri di pengertian dari pembelajaran mesin, ya kita tahu bahwa pembelajaran mesin itu ada 3 kata kunci, yaitu belajar dari pengalaman ya, belajar dari pengalaman atau experience. Ya, kemudian ada ini apa? Ada performansi ya, ada performansi. Artinya dengan belajar dari pengalaman itu, maka performansinya semakin lama makin meningkat ya. Jadi ada pengalaman, kemudian ada performansi, ini adalah experience ya. Kemudian ini adalah performance. Ya tentunya untuk segala sesuatunya, termasuk untuk sebuah sistem atau sebuah algoritma ya, atau sebuah metode untuk pembelajaran mesin itu juga untuk task tertentu ya. Jadi untuk task tertentu itu misalkan adalah klasifikasi, katakanlah begitu. Klasifikasinya juga tertentu, misalkan klasifikasinya adalah spam email filtering ya, tasknya. Nah kemudian data-datanya data-datanya atau experience-nya itu juga tentunya terkait dengan task tersebut, kemudian dihitung performansinya. Ya, dievaluasi atau diukur performansinya. Ya, secara umum ya, secara umum performansi itu ada dua garis besarnya ya, performansi. Yaitu apa yang disebut dengan efektivitas ya. Dan efisiensi. Ya, jadi ada efektivitas dan ada efisiensi. Artinya kalau yang efektivitasnya tinggi itu dikatakan efektif ya. Kemudian efisiensinya tinggi artinya itu efisien. Nah, efektivitas itu berkaitan dengan apakah katakanlah tujuan dari task atau dalam hal ini misalkan sistem atau metode atau algoritma itu tercapai atau tidak ya. Jadi dari misalkan untuk spam email filtering, apakah dia bisa memfilter email-email spam atau tidak, sejauh mana bisa memfilter email-email yang spam ya, sejauh mana efektivitasnya dalam memfilter email-email spam. Ya, jadi di sini
untuk pengertian awam ya, jadi ada mungkin pengertian awam dan pengertian yang teknikal, informatikal. Pengertian awamnya itu kita kenal dengan, saya tulis tanda petik, adalah akurasi. Ya. Kemudian efisiensi, ya, efisiensi itu adalah utamanya adalah penggunaan resource, ya. Kemudian juga terkait dengan itu adalah yang sering adalah kecepatan. Penggunaan resource itu misalkan apakah menggunakan misalkan memori, menggunakan computing resource seperti CPU atau yang lain-lain ya. Kemudian juga kecepatan, ya, ya ini salah satunya misalkan ini adalah kecepatan, ya. kecepatan dan juga penggunaan resource ya. Ya seperti itu. Idealnya performansi itu dua-duanya ya, dua-duanya artinya efektif dan efisien ya, efektif dan efisien. Tapi kalau yang akan kita bicarakan di sini dan di kebanyakan penelitian-penelitian ya, termasuk di tugas akhir dan banyak yang lain, itu utamanya berkaitan dengan batasannya itu adalah efektivitas ya. Batasannya adalah efektivitas. Sebenarnya ada juga yang lain selain efektivitas, efisiensi, seperti misalkan secara sekilas disinggung di pertemuan sebelumnya, yaitu misalkan apakah yang dihasilkan, ya, dalam hal ini model yang dihasilkan itu misalkan apakah interpretable atau tidak ya. Ya, interpretable atau tidak itu maksudnya bisa diinterpretasikan oleh manusia atau tidak. Jadi apakah bisa dibaca oleh manusia atau tidak? Ya. Nah, ini kita tidak bahas di sini. Kemudian juga ada yang terkait ini, tapi tidak sama persis di sini, seperti misalkan apa yang disebut dengan, terutama kalau sering di data mining terutama, yaitu adalah disebut dengan interestingness ya, apakah interesting atau tidak. Tapi kita membatasi di sini efektivitas dan efisiensi, dan utamanya kita adalah efektivitas ya. Ya, sebelum masuk ke sini, saya akan coba melihat sebentar secara sangat global bahwa kita mempunyai proses learning di sini, prosesnya. Ini proses learning, baik itu supervised ataupun unsupervised ataupun reinforcement ya. Tapi di sini nanti kita konsentrasi utamanya adalah yang supervised dan unsupervised. Ya, di sini kita punya inputnya, yaitu di sini experience ya, inputnya adalah experience, yaitu data ya, experience, dalam hal ini data. Kemudian setelah learning dari experience untuk task tertentu, kemudian kita menghasilkan model. Ya. Kita menghasilkan model. Ya, jadi dari suatu proses belajar itu dihasilkan model. Kemudian misalkan untuk untuk task yang sama, untuk experience yang sama, artinya untuk data yang sama, bisa juga ini ada learning yang pertama ya, misalkan ini adalah learning yang pertama, maksudnya dengan pendekatan yang pertama. Pendekatan itu maksudnya misalnya metodenya sama, metode itu misalkan sama-sama menggunakan pohon keputusan, tapi menggunakan algoritma yang berbeda misalkan.
Nah, artinya ada learningnya berbeda ya, baik itu metodenya sama atau juga metodenya juga bisa beda juga. Yang satu misalkan menggunakan mohon keputusan, yang lain menggunakan rule based misalkan. Ini sama-sama untuk I yang sama ya. Ini learningnya yang berbeda. Yang pertama adalah learning pertama, learning kedua adalah learning kedua. Artinya learnernya berbeda ya. Atau misalkan klasifikasi, classifiernya ada perbedaan, baik itu perbedaan sedikit atau banyak. Ini tadi misalkan model 1, ini adalah model 2. Nah, di sini yang akan kita ukur performansinya di sini ya. Tentunya adalah model ini ya, model 1, model 2. Kita ukur. Dan biasanya mengukur itu kemudian juga kalau di penelitian-penelitian itu relatif sebuah model dengan model yang lain ya. Sebuah model dengan model yang lain. Karena apakah performansi sebuah model atau dalam kaitan dengan ini kita berbicara efektivitas. Apakah efektivitas model 1 itu dianggap baik atau tidak, itu relatif dengan yang lain. Relatif dengan yang lain itu artinya dibandingkan dengan pembanding yang cocok ya. Ya, pembanding yang cocok ya. Berarti ini dibandingkan ya. Biasanya dibandingkan efektivitasnya, efisiensi juga bisa seperti itu, tapi kita membatasi efektivitasnya. Iya, dibandingkan. Tentunya kalau di eksperimen sebuah model yang kita propose misalkan atau model yang sedang kita uji, kita periksa atau kita teliti, kita analisis, kita bandingkan dengan cara learning yang lain, artinya cara learning pertama dengan cara learning kedua. Nah, misalkan cara learning yang pertama yang kita akan lihat, kita bandingkan dengan cara learning yang lain yang itu menghasilkan model-model 2, model 3, dan seterusnya. Ya, pembandingnya itu biasanya adalah yang ada yang misalkan state of the art ya, state of the art SWOT. Kemudian ada juga yang misalkan yang lemah ya, yang baseline yang lemahnya misalkan gitu ya, baseline. Yang lemah itu maksudnya yang standar atau makanya misalkan yang random, yang standar atau mungkin yang random. Ya, artinya dibandingkan. Ya, kita menghitung performansi sebuah model ya. Kita jadi sekarang konsentrasi bagaimana kita melakukan evaluasi efektivitas sebuah model. Nah, di sini secara garis besar ada dua. Ya. Ada dua untuk persiapan ya, untuk persiapan evaluasi dalam hal ini sebuah model yang dihasilkan dari pembelajaran mesin itu ada dua ya. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan data ujinya ya, data ujinya ya, atau ya data uji atau katakanlah secara umum datanya, data yang digunakan untuk evaluasi. Ya, datanya. Karena yang paling penting adalah data uji, tapi nanti akan kita lihat kita bukan hanya menguji, tapi kita memproses mengembangkan, mendevelop sebuah model ya. Jadi nanti ada proses itu, ada dapat dikatakan nanti ya ditulis di sini ada proses pengembangan ya, pengembangan model. Katakanlah mungkin istilahnya gitu, mungkin istilahnya kurang populer, tapi
Intinya adalah seperti itu. Atau model development ya. Kemudian yang kedua adalah menguji, itu sendiri menguji model atau model testing. Jadi data yang dibutuhkan atau ya lingkungan yang dibutuhkan dalam hal ini terutama adalah data, itu adalah bagaimana untuk data untuk pengembangan model, kemudian juga data untuk menguji model ya. Jadi untuk karena kita tahu bahwa model, kita lihat lagi di atas, itu model itu perlu dihasilkan, artinya model itu perlu dikembangkan, itu membutuhkan experience, artinya membutuhkan data. Nah, data itu bagaimana? Nanti ada disebut data-datanya apa saja ya. Ya, supaya nanti yang dihasilkan ya, yang dihasilkan akurasinya dalam tanda petik tadi, akurasi dalam tanda petik tadi, yaitu efektivitasnya itu akurasi dalam tanda petik tadi, yaitu efektivitasnya itu efektivitas angka yang tepat ya, jadi tidak misleading ya, tidak angka yang sebenarnya bias. Ya, pertama adalah datanya. Kemudian yang kedua yang perlu disiapkan untuk evaluasi adalah metrik atau satuan ya. Metrik untuk evaluasi, matriks, bukan matrik, tapi matriks. Matriks untuk evaluasi. Matriks untuk evaluasi itu harus sesuai dengan tasknya ya. Matriks evaluasi harus sesuai dengan tasknya. Ini disebut dengan evaluation metric. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya saya kira adopsi dari bahasa Inggris, yaitu evaluation matrix atau bahasa Indonesia matrix, metrik evaluasi atau metrik, ada juga disebut metrik pengukuran ya, disebut dengan metrik evaluasi. Balik aja ya bahasa Indonesia. Atau disebut kadang-kadang metrik pengukuran. Intinya adalah metriknya atau satuannya. Metrik saya kira kita udah pelajari secara umum dari sejak kita masih sekolah, mungkin SD atau SMP, yaitu ada meter, ada kilogram, ya kalau untuk untuk jarak menggunakan meter, kilometer dan seterusnya. Kalau untuk berat ada kilogram, ada gram, ada kilogram dan seterusnya. Kemudian kalau untuk volume, misalkan ada kubik atau yang angka 3 ya. Ya, kemudian untuk luas dan seterusnya. Ya, ini jadi harusnya metrik yang sesuai ya, metrik yang sesuai. Karena kalau metriknya tidak sesuai itu juga bisa misleading, bisa salah ya, bisa bias, yang artinya disebut bahwa hasilnya bagus ya, misalkan pakai persentase hasilnya bagus berapa persen, 90%, tapi itu metriknya salah misalkan. Nah, metrik tersebut ya, metrik itu juga tergantung dari tasknya ya. Tasknya apa ya, tasknya apa, pekerjaannya apa, itu metriknya harus yang sesuai ya. Dan task itu juga sering ini terkait dengan data yang dihasilkan. Data yang dihasilkan itu misalkan apakah datanya itu ranking atau tidak ranking ya. Apakah ada ranking atau ada tidak ada ranking ya. Ya.
untuk yang ranking atau tidak ranking kita tidak bahas di pertemuan ini, tapi insya Allah nanti saya juga ada tulisan-tulisan dan ini apa ya saya juga pernah membuat tulisan singkat yang mungkin intinya seperti ini. Misalkan kalau yang tidak ranking itu adalah misalkan menjawabnya hanya satu, boleh menjawab satu. Kalau misalkan yang ranking, misalkan jawabnya boleh misalkan dari sistem keluar yang pertama, ya, kemudian output yang kedua, ya, yang probabilitas yang paling besar, yang pertama, yang kedua yang lebih kecil. Jadi seperti misalkan spam email filtering. Kalau yang tidak ranking, misalkan hasilnya di sini adalah spam atau bukan spam. Tapi kalau yang ranking, misalkan di sini ranking pertama untuk sebuah email, ini udah prosesnya bukan proses learning, tapi adalah proses menggunakan model. Ini ya, model menggunakan model model penggunaan model ini adalah proses model usage atau apa istilahnya, penggunaan model ya. Ini adalah model proses, ini proses tapi menggunakan model. Ini data yang hendak diprediksi, sebuah ya satu data yang hendak diprediksi. Ya. Ya, ini adalah yang tanpa ranking seperti ini. Kalau yang ranking misalkan yang pertama itu adalah bukan spam, misalkan prediksinya dengan presentasinya berapa atau skornya bukan, kemudian yang kedua itu adalah spam. Ya, padahal misalkan email ini data ini yang satu data yang hendak diprediksi, maksudnya email ini adalah sebenarnya spam. Nah, ini di ranking kedua, artinya tidak salah total, tapi masih ada benernya. Tapi benernya itu lebih bagus kalau yang ranking pertamanya itu adalah spam, karena misalkan data yang email kita itu ada spam. Ya, seperti itu. Ya, balik lagi, diulangi lagi. Untuk evaluasi pada prinsipnya ada dua. Yang pertama adalah data yang digunakan untuk evaluasi. Ya, dan juga sebenarnya data yang sangat penting, yang sangat terkait di sini adalah data yang digunakan untuk pengembangan model, ya, untuk pengembangan model. Ini bukan evaluasi sebenarnya, tapi untuk pengembangan model. Nah, tapi sangat terkait kemudian data untuk evaluasi. Ya, ini adalah dua hal besar yang perlu kita gunakan, yang oleh karena itu untuk sebuah penelitian termasuk untuk tugas akhir itu harus disiapkan ini, dan di bagian evaluasi seperti halnya kalau kita belajar atau mempersiapkan tugas akhir, termasuk juga membuat proposal tugas akhir atau juga membuat laporan tugas akhir atau membuat paper dari tugas akhir untuk disubmit ke jurnal, ke konferensi. Itu dua hal ini perlu disiapkan dari sejak proposal sampai kemudian waktu kita melakukan proses tugas akhir itu. Kemudian sebenarnya ada satu lagi yang terkait dengan evaluasi yang juga dikatakan tadi oleh saya. Ini sebagai hal yang penting juga sebenarnya, tapi ya saya kira yang perlu disiapkan juga yaitu pembanding ya, pembanding. Jadi seperti saya katakan, menyiapkan pembanding. Jadi membanding misalkan model kita yang akan dibandingkan model kita ya akan dibandingkan. Oke. Nah, kemudian kita konsentrasi yang poin pertama dan poin kedua ya. Yang poin pertama dan poin kedua. Sekarang untuk data ya, data. Ya, untuk data yang berkaitan dengan pembelajaran ya. Yang berkaitan dengan pembelajaran mesin. Data ini adalah atau secara umum adalah pengalaman, experience, itu yang berupa data.
kita bayangkan misalkan adalah ya secara level yang agak kecilnya, misalkan kita belajar mata kuliah, ya sebuah mata kuliah. Nah, mata kuliah itu misalkan adalah katakanlah kalkulus ya, mata kuliah kalkulus ya. Karena tasnya itu kan artinya tas di sini adalah kalkulus ya, kalkulus misalkan. Ya, kemudian kalkulus oleh karena itu perlu diukur performansinya. Ya. Diukur performansinya artinya kalau kita mengambil mata kuliah kalkulus, kemudian diukur performansinya dengan cara apa? Dengan assessment ya, assessment. Assessment itu yang bisa berupa kuis, ada ujian, ada tugas dan lain-lain. Ya, jadi diukur dengan assessment yang bisa berupa kuis, ada berupa tugas, ada berupa ujian. Ya. Bagaimana mengukur kemampuan? Ya, kemampuan untuk kalkulus tentunya harusnya kuis, tugas dan ujian itu adalah kuis, tugas dan ujian yang meliputi semua materi kalkulus ya. Artinya tentunya ujiannya tidak kemudian misalkan ini ada di kalkulus ini ada satu buku ya yang tebal kemudian semua diujikan ya. Tidak seperti itu, tapi mengambil bagaimana yang apa mewakili ya, mewakili artinya kalau di sini misalkan ada katakanlah ada 10 bab ya. Tentunya kuis, tugas dan ujian itu mengakses ke 10 bab atau 10 topik tersebut. Iya. Ada tas, ada performansi ya. Kemudian ada experience ya, experience. Ya, experience itu adalah buku yang misalkan semuanya itu adalah buku, sebuah buku kalkulus yang 10 bab itu. Oke. Oke, saya kira ini seperti ini secara umum. Ya, kemudian kita konsentrasi bagaimana tadi disebutkan di sini. Ya, ada kita awalnya kita membahas untuk menguji dulu ya. Karena di sini ada model yang perlu dikembangkan, kemudian perlu diuji. Ya, ya, ini saya kira secara garis besar adalah seperti ini, ya, untuk analoginya. Kemudian sekarang kita lebih dekat lagi ke model, ya, model pembelajaran mesin. Ya. Model, ya, model pembelajaran mesin, ya, model machine learning, ya, itu dihasilkan dari data ya. Jadi ada data yang artinya ada data ya, ini data model eksperimen itu adalah dikembangkan dengan data. Kemudian model itu juga diuji dengan data tersebut. Ya katakanlah misalkan kita ini adalah katakanlah ini adalah universe-nya atau semesta ya. Untuk sebuah task, untuk misalkan adalah spam email filtering ya. Ya tentunya universe ini untuk kasus-kasus yang real kehidupan sehari-hari itu universe itu sangat besar space-nya ya, ruangnya sangat besar dan dapat dikatakan kita tidak bisa mendapatkan atau menghasilkan data tersebut. Mengapa seperti itu? Karena salah satunya misalkan
karena datanya juga belum ada, dalam arti misalkan ini adalah waktu, ya, waktu, sequence waktu ya. Kita sekarang Februari atau Maret 2021. Nah, ini data email ada di sini, ada email yang kita udah punya, tapi kan ke depan ada email yang mau masuk lagi, ya, setelah Maret, ya, setelah Maret. Nah, ini yang kan universe ini adalah seperti ini, yang juga termasuk future, ya, future data, ya, meskipun future-nya ya mungkin bukan yang terlalu jauh, tapi paling tidak future yang mempunyai sifat-sifat yang masih kemungkinan besar mirip-mirip dengan yang sekarang dan yang lampau-lampaunya. Ya, ini adalah universe. Nah, kemudian universe ini berupa ini data, ya, experience learning data, ya, data universe. Nah, kemudian model itu perlu dikembangkan. Ya, model itu perlu dikembangkan. Ya, untuk dikembangkan ini adalah samplingnya. Nah, samplingnya tentunya adalah data untuk belajar itu diusahakan data yang mewakili. Ini adalah sampling yang mewakili. Sampel yang mewakili. Mewakili itu seperti apa? Ya, contohnya misalnya untuk pemilihan umum, ya, pemilihan umum misalkan yang besar, misalkan pemilihan presiden, ya, pemilihan presiden. Nah, ini sampel itu seperti quick count, gitu ya. Jadi seperti quick count, di mana quick count itu adalah nanti menghasilkan angka, ya. Nah, di sini juga bagaimana sampel yang benar, ya, bagaimana dengan metode-metode sampling yang tepat, ya. Nah, kita tidak membahas itu, ya, tapi kita perlu ketahui. Nah, kemudian, ya, dari data sampel itu yang kita punya semuanya, ya, kita sebagian data ini kita hanya punya data ini aja. Dari data sampel ini kita gunakan untuk membangun dan untuk menguji, ya. Berarti data untuk mengembangkan atau development atau membangun, kemudian data untuk menguji menggunakan data sampel ini, ya, data sampel ini, ya, ya. Jadi kemudian kita juga tahu, ya, secara logika sederhana, ya, saya kira bahwa data untuk membangun dan data untuk menguji itu perlu berbeda, ya. Data untuk pembangunan, ya, misalkan di sini contohnya dalam hal ini istilah untuk supervised learning, meskipun ini secara umum bukan hanya supervised learning saja, ya, saya kira, ya. Ini data training dan data tes, ya. Training dan tes, ya. Training data dan tes data, ya. Ini istilah supervised, tapi unsupervised juga perlu untuk tadi kita lihat di paling atas, ya. Unsupervised pun juga perlu bagaimana experience dengan data untuk menghasilkan model, ya. Meskipun istilahnya bukan data training, ya. Ya, kemudian mengapa atau apa masalahnya kalau kita hanya satu saja, dijadikan satu, ini data training, ya, sekaligus juga sebagai data tes, ya. Ya, tentunya di sini meskipun yang tesnya hanya sebagian dari sini, yang trainingnya misalkan semua ini yang di sini, kemudian tesnya sebagian saja di sini, misalkan. Nah, di sini secara ini, ya, apa, mungkin informalnya dapat dikatakan bahwa ini seperti hanya menghafal, ya, menghafal. Jadi kalau misalkan misalnya, ya, misalkan ada latihan training, itu kan latihan soal jawab, ya, selama kuliah.
Nah, kemudian waktu ujian, sebagian dari soal jawab itu yang sudah dibahas, itu dikeluarkan. Artinya itu seperti menghafal. Ya. Itu seperti menghafal. Sehingga asesmennya jadi kurang optimal. Sehingga antara data training dengan data testing itu dipisah. Dipisah artinya maksudnya adalah um, data yang berbeda, ya, data yang berbeda. Jadi data testing itu adalah data yang unseen sebagai perwakilan atau sebagai representasi dari unseen data. Nah, ini istilah unseen data, saya kira istilah yang penting untuk di pembelajaran mesin, untuk di data mining. Unseen data itu adalah sampel dari atau representasi dari unseen data. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang perlu juga kita ingat bahwa antara training data dengan tes data itu juga harus representatif. Artinya tadi sampel ini representasi universe, kemudian sampel itu dibagi dengan data training dan tes itu juga harus representasi universe juga. Artinya universe-nya itu misalkan 10 bab. Artinya trainingnya itu juga harus belajar untuk 10 bab, testingnya adalah untuk 10 bab. Ya. Nah, ini adalah balik lagi ke atas. Ini terutama untuk menguji model sebenarnya, untuk menguji model. Ya. Untuk menguji model. Jadi modelnya udah jadi. Ya. Modelnya udah jadi. Modelnya sudah jadi, kemudian bagaimana modelnya itu hendak diuji. Diuji, kemudian ujinya itu nanti menggunakan satuan atau evaluation metric, misalkan berapa akurasinya berapa persen, ya diuji. Jadi udah jadi, kemudian diuji. Ya, ya artinya di sini lebih ditekankan untuk pengujian, bukan untuk pengembangan. Mengapa seperti itu? Karena kalau data testing, ya, kemudian dipakai untuk pengembangan, ya, apa yang dimaksud dengan pengembangan? Ya, itu akan akan katakanlah tadi adalah seperti menghafal saja. Karena tujuannya, ya balik lagi mungkin sebagai tambahan yang penting ya, tujuannya itu adalah, ini saya ulangi lagi di universe ini, karena tujuannya sebenarnya adalah kita ingin nanti model yang dihasilkan itu bagus atau sama angkanya. Kalau misalkan efektivitasnya berapa, dalam hal ini misalkan akurasinya berapa, 90%. 90% itu berlaku untuk data yang di sini, di sini, di sini, di universe ini. Ya. Yang inilah unseen yang sesungguhnya. Yang seen-nya itu adalah yang sampel karena digunakan seen itu artinya terlihat. Ini seen itu artinya terlihat karena terlihat oleh dalam pengembangan. Ya. Yang unseen ini adalah yang di luar sampel ini. Ya. Tujuannya adalah seperti itu. Jadi kalau misalkan contohnya seperti yang di sini, yang dengan time ini, nanti kan kita ingin menggunakan sebenarnya di sini. Artinya kalau misalkan kita merilis sebuah model, model itu digunakan untuk yang di luar sampel, termasuk yang di future. Ya, artinya yang di universe semuanya ini, ya termasuk yang di universe itu termasuk di future. oleh karena itu ini yang tadi terutama untuk menguji model. Ya. Nah kemudian untuk mengembangkan model itu juga perlu data. Ya, perlu data yang diambil juga dari sampel ini. Artinya kita hanya punya sampel aja. Ya, kita hanya punya yang sampel aja. Nah kemudian data kita perlu bagi ya di sini secara garis besar. Ya, ini data untuk testing atau data untuk uji. Kemudian data untuk pengembangan di sini. Untuk pengembangan ya, untuk development. Ya. Development di sini ya biasanya terbagi menjadi dua secara siklik ya.
Jadi model dihasilkan. Jadi ada misalkan ada proses, ini proses dihasilkan model. Ya, saya kira ini bukan hanya di pembelajaran mesin, tapi secara umum di kehidupan sehari-hari ya, saya kira menghasilkan sesuatu karya, kemudian karya itu perlu diperbaiki ya, perlu diperbaiki lagi. Jadi ada proses cyclic ya, ada proses cyclic diperbaiki atau istilah lain misalkan apakah istilahnya tuning lah misalkan ya ditune atau dilakukan proses-proses perbaikan atau finishing atau istilahnya pencarian di sini hyperparameter atau setting parameter di sini. Ya, oleh karena itu training itu udah pasti karena adalah data itu menggunakan experience pembelajaran. Nah, ini dengan data ini contoh untuk yang istilah-istilah di sini supervised learning biasanya, tapi saya kira ini adalah secara umum sehingga dibagi menjadi dua di sini data untuk pengembangan, yaitu apa yang disebut dengan data training dan data untuk tuning atau istilahnya development data atau istilah yang lain validasi, data untuk validasi ya. Jadi tuning atau setting parameter atau validation misalkan validasi ya, ini apa cyclicnya adalah seperti itu. Nah, oleh karena itu ya balik lagi ke sini ya, data ini data untuk yang satunya lagi untuk pengembangan, data untuk pengembangan. Meskipun kalau kita menuliskan, melaporkan hasil penelitian, kita melaporkan untuk hasil tugas akhir utamanya itu adalah yang testing, karena di sini adalah urusan dapur kita ya, yang di sini di sini adalah urusan dapur kita. Artinya kalau membandingkan antara model satu dengan model yang lain, itu membandingkan menggunakan tes yang sama ya, utamanya menggunakan tes yang sama, tapi juga bagus kan menggunakan yang penggunaan training dan development kita. Jadi antara model 1 misalkan gini, model 1, model 2 dibandingkan di sini misalkan akurasinya. Nah, ini maksudnya membandingkan di sini adalah dengan data tes tentang development-nya, pembagiannya apakah seperti ini atau pembagiannya di sini, ininya apa. Itu adalah urusan dari masing-masing ini ya, masing-masing proses pengembangan. Yang penting adalah tesnya sama, kemudian ini yang di buletin yang biru ini yang di buletin yang biru itu sama ya. Oke. Ya jadi di sini di pertemuan ini balik lagi tadi untuk pokok bahasan yang pertama adalah dataset ya. Saya kira dipahami mudah-mudahan bagaimana kita perlu mempersiapkan dataset seperti ini ya. Itu adalah bagian yang pertama secara garis besar. Kemudian nanti ada pengembangan lagi untuk dataset juga, bagaimana pembagiannya. Yang membaginya itu intinya untuk pengembangan dan untuk pengujian ya. Saya kira mungkin seperti itu ya. Ya, kemudian untuk yang kedua yaitu prinsip dari evaluation metric. Nanti insya Allah akan kita bahas setelah ini. Kita barangkali break dulu ya sekitar 10 menit untuk yang
sholat dulu dan istirahat dulu, nanti kita bahas setelah ini ya. Jadi jam 15.30 ya, kita ketemu lagi jam 15.30 ya. 15.30 insya Allah kita ketemu lagi untuk melanjutkan evaluation matrix ya.